Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Kesepakatan tercapai antara Inter dan klub Brugge terkait Stankovic. Sport Italia mengabarkan bahwa Inter telah mencapai kesepakatan untuk menjual Alexander Stankovic ke klub Brugge dengan nilai transfer 10 juta euro ditambah persentase dari penjualan berikutnya. Inter juga mempertahankan klausul pembelian kembali senilai 25 juta euro yang berlaku hingga tahun 2027, tulis laporan tersebut. Klausul tersebut mengalami revisi dari angka awal sebesar 28 juta euro. Negosiasi ini sempat mengalami kebuntuan pekan lalu karena perbedaan pandangan soal durasi dan nilai klausul buyback. Inter menginginkan klausul berlaku selama 2 tahun dengan nilai maksimal 25 juta euro, sedangkan klub Brugge menginginkan hanya 1 tahun dan mendekati 30 juta euro, jelas Sport Italia. Meski sempat tersendat, pembicaraan antara kedua klub tidak pernah benar-benar berhenti. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses negosiasi terus berjalan dan akhirnya mencapai titik temu. Sport Italia menegaskan kesepakatan akhir tetap di angka 10 juta euro dengan klausul pembelian kembali sebesar 25 juta euro. Inter juga berhak mendapatkan persentase keuntungan jika si pemain dijual selain ke Inter. Ide gila Juventus, tawarkan pertukaran pemain Nico Gonzalez dengan Fratesi. La Repubblica melaporkan bahwa Juventus dapat kembali mengejar David Fratesi jika Inter benar-benar melakukan pendekatan untuk Nico Gonzalez. Jika Inter berniat mendatangkan pemain sayap Argentina itu, Juventus bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka pembicaraan pertukaran pemain, tulis laporan tersebut. Ketertarikan Inter pada Gonzalez disebut dapat memicu reaksi berantai dalam rencana transfer Juventus. Situasi masa depan Gonzalez berpotensi memengaruhi upaya Juventus mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, ungkap La Repubblica. Namun lebih dari itu, Bianconeri bisa menjadikan negosiasi sebagai celah untuk mendekati Fratesi. Fratesi sendiri disebut masih berkeinginan bertahan di Inter musim panas ini. Pelatih Christian Cifu ingin menjadikannya bagian penting dari proyek setelah hubungannya memburuk dengan Simone Inzaghi, lanjut laporan tersebut. Meski demikian, Juventus bisa mencoba menggoyahkan keputusan Inter melalui pembicaraan soal Gonzalez. Juventus bisa menjadikan diskusi tentang Gonzalez sebagai kesempatan untuk kembali membidik Fratesi, pemain yang sudah lama mereka incar, tutup La Repubblica. Gaetano Oristanio segera gabung Torino dengan biaya 10 juta euro, 30% menjadi hak Inter Milan. Sport Italia melaporkan bahwa Gaetano Oristanio berpeluang tetap berlaga di Serie A meski musim lalu terdegradasi bersama Venezia. Venezia kini berada di tahap akhir negosiasi dengan Torino untuk melepas mantan pemain Inter tersebut, ungkap laporan tersebut. Oristanio sebelumnya juga sempat memperkuat Cagliari. Kesepakatan antara kedua klub disebut hampir tercapai. Negosiasi disusun dalam format pinjaman berbayar dengan opsi pembelian permanen di bawah angka 10 juta euro, jelas Sport Italia. Inter sendiri akan berhak atas 30% keuntungan penjualan ini. Transfer ini akan membuka jalan bagi Oristanio untuk melanjutkan karirnya di kasta tertinggi sepak bola Italia. Torino menilai Oristanio sebagai tambahan potensial di lini tengah dan ingin segera menuntaskan kesepakatan, lanjut laporan tersebut. Koni de Inter tolak tawaran fantastis dari Arab Saudi, utamakan Inter. Sacha Tavolieri melaporkan bahwa Koni de Inter menolak tawaran kontrak berdurasi 5 tahun dari klub Arab Saudi meski mereka siap mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro kepada Genoa. Bek tengah asal Belgia itu menolak proposal tersebut karena masih mengutamakan klub Eropa, dengan Inter Milan sebagai prioritas utama, ungkapnya. Inter memang masuk dalam daftar tujuan yang diharapkan oleh The Inter, namun belum dapat bergerak aktif. Inter masih perlu membuka ruang di lini belakang sebelum dapat melangkah lebih lanjut dalam perekrutan The Inter, jelas Tavolieri. Situasi ini membuat posisi The Inter masih menggantung sementara ia menunggu perkembangan dari klub-klub Eropa. Wait and see.
tutup Tavolieri, menggambarkan sikap penuh kehati-hatian sang pemain dalam menentukan masa depannya. Parma dan Inter bisa sepakati kepindahan Leoni, pada angka 25 juta euro ditambah Esposito. Alfredo Pedula mengungkapkan bahwa Inter mempertimbangkan Sebastiano Esposito sebagai bagian dari negosiasi untuk merekrut Giovanni Leoni dari Parma. Mengenai transfer Leoni, Esposito bisa menjadi kunci penting dalam perspektif jangka pendek, jelasnya melalui Sport Italia. Parma sendiri tertarik kepada sang penyerang dan ingin memasukkannya dalam pembicaraan transfer. Menurut Pedula, Parma sempat meminta 40 juta euro untuk Leoni. Namun, nilai itu bisa turun jika Inter menyertakan Esposito dalam paket tawaran. Esposito baru saja kembali dari masa pinjaman di Empoli dan sebelumnya sempat dikaitkan dengan Cagliari. Penyerang muda tersebut juga ikut serta dalam skuad Inter pada Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat dan menjalani latihan di bawah arahan Christian Cifu. Jika Esposito dihargai sekitar 15 juta euro, maka nilai transfer Leoni bisa turun menjadi 25 juta euro. Lanjut Pedula, Leoni kini menjadi salah satu target utama Inter bersama Ademola Lookman. Tawaran pertama dan terakhir Inter, untuk Ademola Lookman sudah dilayangkan. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter telah mengajukan tawaran resmi senilai 40 juta euro kepada Atalanta untuk merekrut Ademola Lookman. Atalanta tidak menganggap tawaran 40 juta euro dari Inter sebagai tawaran yang dapat diterima. Ungkapnya, meski demikian, Inter telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Lookman dan tidak berniat menaikkan tawaran tersebut. Menurut Di Marzio, Atalanta menginginkan 50 juta euro untuk melepas pemain asal Nigeria itu. Inter tetap bersikukuh pada tawaran awal mereka dan berharap bisa memanfaatkan kesepakatan yang telah mereka capai dengan sang pemain. Tawaran Inter berbentuk pinjaman dengan kewajiban membeli. Tetapi, Atalanta tidak yakin dengan nilai 40 juta euro maupun format tawarannya. Pascual Guaro memperkuat laporan tersebut dengan menyebutkan bahwa Inter benar-benar telah mengajukan tawaran 40 juta euro. Ia menyatakan, Atalanta tetap pada pendiriannya, tetapi Inter kini berharap Lookman mengambil peran dengan menekan janji yang telah dibuat pemilik Atalanta musim panas lalu. Pemilik Atalanta dikabarkan telah berjanji akan melepas Lookman jika ada tawaran senilai 40 juta euro. Sumber dari Turin mengatakan, Dusan Vlahovic menawarkan diri ke Inter Milan. Tuttosport melaporkan bahwa striker Juventus, Dusan Vlahovic, telah ditawarkan ke Inter Milan secara gratis. Inter mempertimbangkan sang penyerang asal Serbia sebagai pengganti potensial jika Marcus Thuram meninggalkan klub. Tulis laporan tersebut, situasi kontrak dan posisi Vlahovic di Juventus kini berada dalam ketidakpastian. Sejak didatangkan dari Fiorentina pada Januari tahun 2022 dengan biaya besar, Vlahovic belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Meski rajin mencetak gol di awal kedatangannya, banyak yang mempertanyakan kontribusinya dalam permainan kolektif 2 musim terakhir. Ungkap laporan itu, di bawah asuhan Allegri, Thiago Motta, dan Igor Tudor, ia tak pernah benar-benar menjadi pusat proyek. Kontrak Vlahovic akan berakhir pada Juni tahun depan dan Juventus belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjangnya. Ini bisa jadi kesempatan terakhir bagi Juventus untuk melepas sang pemain, baik dengan penjualan atau pemutusan kontrak, jelas laporan tersebut. Bahkan kemungkinan transfer bebas musim panas ini pun tidak ditutup. Resmi, Franco Carboni dipinjamkan ke Empoli dengan kewajiban pembelian. Inter mengumumkan secara resmi melalui situs klub bahwa Franco Carboni akan melanjutkan karirnya di Empoli. Pemain asal Argentina itu pindah dengan status pinjaman yang disertai kewajiban pembelian permanen, tulis pernyataan resmi Inter. Carboni, kelahiran 2003, merupakan saudara dari Valentin Carboni dan telah lama bermain di sektor muda Inter. Selama beberapa musim terakhir, ia menjalani masa pinjaman di Cagliari, Monza, Ternana, River Plate, dan terakhir Venezia, terang pihak klub.
Musim lalu, ia tampil bersama Venezia yang harus menerima kenyataan terdegradasi dari Serie A. Kini ia mendapat kesempatan baru bersama Empoli, yang berharap dapat memaksimalkan potensi pemain bertipikal sayap kiri tersebut. Tutup pengumuman di laman resmi Inter.